Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Dialah yang ada, dialah yang zahir dan yang batin, yang awal dan yang akhir, dan wujudnya lebih terang dan lebih nyata daripada wujud-wujud yang lain. Dialah yang melihat dan juga yang dilihat. Namun akan berbeda jadinya dengan keadaan seorang salik yang tidak dapat melepaskan diri dari alam, atau dengan kata lain masih ada unsur kesyirikan kepada Allah. Ia seumpama seekor unta yang berputar mengelilingi batu penggiling. Walaupun jauh ia berjalan, tapi akhirnya akan kembali ke tempat asalnya semula. Yang seperti ini bukankah perbuatan yang sia-sia? Untuk itu, keluarlah daripada perbuatan yang sia-sia dan masuklah ke dalam wujud yang Maha Pencipta. Memang akan banyak halangan dan penjara yang perlu kita lalui sebelum kita sampai ke matlamat yang kita tuju. Yang pertama, membebaskan diri daripada penjara alam jasad. Penjara alam jasad adalah hawa nafsu. Di dalam penjara ini tersedia banyak sekali hidangan yang lezat-lezat, seperti kekuasaan, kemuliaan, puji-pujian, tamak, dengki, khianat, dan sebagainya. Perkara-perkara itu menjadi penghalang perjalanan spiritual kita. Penjara yang kedua adalah dunia. Penjara ini memiliki berbagai macam keindahan dan kesenangan yang menjanjikan keabadian yang palsu. Dengan kata lain, inilah yang dikatakan sebagai penjara syahwat. Semua kesenangan dan keindahan semu telah terhampar, seolah-olah semuanya akan abadi. Penjara yang ketiga adalah akhirat. Nampaknya hidangan-hidangan yang disediakan dalam penjara ini lebih enak daripada penjara dunia. Di sini, hidangannya adalah pahala, surga, dan bidadari yang cantik lagi menggoda. Rantai yang membelenggu dalam penjara ini adalah kehendak dan keinginan diri kita sendiri, yang menganggap bahwa diri kita sendirilah yang melakukan segala perkara baik ataupun buruk. Bagaimanapun, kendaraan yang dapat membebaskan kita daripada penjara ini adalah ilmu, yaitu tidak lagi memandang kepada perbuatannya, melainkan adalah anugerah daripada Allah semata. Untuk penjara yang keempat adalah alam malaikat. Inilah penjara alam mawujud yang terakhir. Hidangan yang terdapat di dalam penjara ini adalah kehampiran dan juga kemuliaan di sisi Allah Azza wa Jalla. Rantai yang membelenggu dalam penjara alam malaikat ini adalah sisa-sisa kehendak diri sendiri dan kesadaran tentang diri sendiri, yaitu masih merasa bahwa segala yang dilakukan adalah atas daya diri sendiri, bukan karunia dari Allah. Untuk keluar dari penjara ini, kita perlu menghapuskan segala kehendak, keinginan, cita-cita, dan angan-angan dengan menyadari bahwa kita adalah kosong, karena yang ada hanyalah Allah semata. Untuk penjara yang kelima adalah ilmu Allah. Ilmu Allah bukanlah alam sebagaimana 4 penjara yang sebelumnya, yang mana penjara-penjara tersebut adalah alam ciptaan penciptanya. Ilmu Allah adalah sesuatu yang bersangkutan dengan hal-hal ketuhanan itu sendiri. Dan hidangan yang terdapat dalam penjara ilmu ini adalah rahasia-rahasia yang gaib-gaib dan juga tentang hukum-hukum Allah. Dalam hal ilmu Allah ini, kita harus dapat melihat pentadbiran Tuhan yang menggerakkan seluruh alam dan semua kejadian yang berlaku di dalamnya. Karena ilmu Allah sangatlah luas,
Dan jiwa yang asyik dengan ilmu Allah ini, ia akan terpenjara selama-lamanya. Oleh karenanya, ilmu hanya dijadikan sebagai kendaraan menuju kepada Yang Maha Pencipta. Tetapi ilmu itu bukan sebagai tujuan terakhirnya. Sedangkan penjara yang keenam adalah makrifatullah. Ini adalah penjara yang paling kokoh. Ilmu Allah dan makrifatullah bukanlah alam maujud, tetapi yang berkaitan dengan hal-hal ketuhanan. Hidangan yang terdapat di sini adalah hakikat-hakikat, keadaan rahasia-rahasia yang berkaitan dari ketuhanan itu sendiri. Jadi jika ditanya, apakah pencapaian yang paling tinggi oleh ilmu? Pencapaian yang paling tinggi ilmu tentang Allah adalah aku tidak tahu. Allah tidak dapat dipikirkan, tidak dapat dibayangkan, tidak satupun yang menyerupai dirinya. Jika ditanya pula, apakah pencapaian yang paling tinggi oleh ilmu makrifatullah? Makrifatullah adalah berkaitan dengan zat yang maha mutlak. Jikalau ditanya kepada makrifat, apakah pencapaian kamu yang paling tinggi? Makrifatullah akan menjawab, pencapaian aku yang paling tinggi adalah ke tahap zat Allah. Tetapi aku tidak dapat mengenali zat Allah. Karena zat Allah tidak dapat dikenal oleh siapapun, termasuk para nabi dan wali-walinya. Makrifat berkata lagi, zat Allah sekarang adalah sebagaimana dia dahulu. Jadi, jika kita berhajat sampai kepada Allah, janganlah terpenjara di dalamnya. Keluarlah dari penjara makrifatullah. Tapi bagaimana caranya? Keluarlah dengan tajrid atau pelepasan. Pelepasan dari segala sesuatu termasuk diri kita ini adalah syarat utama untuk sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Melepaskan ilmu pengetahuan apapun yang melekat pada diri, amaliyah, ibadah, makrifat, sifat, nama, bahkan segala-galanya. Dengan demikian barulah akan dapat bertemu Allah tanpa yang masih berselimut zat asam lagi dan tanpa apapun juga. Semua yang terjadi hanya dengan karunia-Nya semata. Inilah jalan penghabisan, puncak dari spiritual untuk sampai kepada Allah. Jadi, ingat-ingatlah 6 penjara seperti yang saya sebutkan tadi. Demikianlah, mudah-mudahan video ini bermanfaat dunia dan akhirat. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.